subscribe. Maratega, bagian barat, 1 Februari 1830. Di teratak pendopo pedukuhan itu, kedua senopati, kakak beradik, tengah memandangi seorang anak muda lain yang sedang menggelar dan menekuri peralatan-peralatan perangnya di bawah naungan pohon sawu kecik. "Coba kamu yang bicara padanya, Gondokusumo," kata Raden Basah Mertonegoro. "Sudah berhari-hari dia menghindari orang. Tidak baik untuk dia ataupun untuk kita semua. Kita sedang menghadapi keadaan genting," kata Mertonegoro. "Iya, Kang Mas, saya akan coba," jawab Gondokusumo. Mertonegoro kembali berkata, "Basah Nurkandam itu teladan banyak prajurit kita dalam semangat dan kemampuan tempurnya, Dimas." "Saya mengerti, Kang Mas," jawab Gondokusumo. Di bawah awasan mata Mertonegoro, Gondokusumo berjalan mendekati sejawatnya itu. "Apa yang sedang kau baca, Dimas Nurkandam? Kok sepertinya sambil rengeng-rengeng begitu?" tanya Raden Basah Gondokusumo sambil menjajari duduk di sebelah kanan Senopati Bulkio yang ternyata sedang memegang beberapa lembar kertas daluang. Di samping kiri Nurkandam tergeletak busur dan anak-anak panahnya yang dialasi dengan kain mori putih. Nurkandam pun berkata, "Kang Mas Pangeran Suryaningprang menerjemahkan kitab Al-Furusyah Al-Muhammadiyah, kitab tentang ilmu panahan yang ditulis seorang ulama di abad ke-13 Masehi bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menulis terjemahannya dalam bentuk tembang Jawa. Jadi aku mencoba-coba menembangkannya, Kang Mas," kata Nurkandam. "Al-Furusyah Al-Muhammadiyah itu kitab yang kau pelajari di Mesir dulu ya, Dimas," kata Basah Gondokusumo. "Betul, Kang Mas. Pada dasarnya Ibnu Qayyim banyak mengutip kitab Al-Wadih Firami karya Abu Muhammad Abdurrahman At-Tobari. Di kitab itu sanad ilmu tentang panahan bisa runut kepada 3 mazhab utama, yaitu Abu Hasim Al-Mawardi, Thohir Al-Balki, dan Ishaq Ar-Raqi." "Aduh Dimas, nama-namanya bikin lidahku ketekuk saat mau menirukannya," kata Gondokusumo. "Tidak perlu dihafal, Kang Mas. Yang penting kemampuan memanah Kang Mas selama ini pun sudah sangat mengagumkan," kata Nurkandam. "Kami jarang memanah, Dimas. Di keluarga kami, keluarga Danurjan, yang lebih lazim adalah bertarung dengan menggunakan tombak dan pedang. Kalau jemparingan yang sifatnya untuk berburu atau untuk hiburan, tentu kami tahu. Tapi soal teknik memanah untuk berperang, agaknya leluhur kami kurang akrab. Apalagi sekarang ada senjata api,
kemampuan memanah jadi semakin kehilangan daya pikatnya bagi anak-anak muda seperti kami. Kamu dan Pangeran Suryaningprang yang berhasil menunjukkan betapa dahsyatnya kemampuan memanah ketika dikuasai dengan baik. Luar biasa manfaatnya dalam peperangan, kata Gondokusumo. Iya Kang Mas, padahal saya ingat betul Gandewa Pusaka almarhum Sultan Hamengkubuwono ke-1 itu jelas busur Furusyah kelas Wahid, bukan sembarang busur. Demikian pula pelana pusaka beliau, Kanjeng Kiai Cekatak, jelas itu pelana kuda perang ala Turki Utsmani yang sangat saya kenali, jelas Nur Kandam. Konon di waktu mudanya, saat masih menjadi pangeran di istana Kartasura maupun Surakarta, beliau memang sangat mengemari panahan dan berkuda. Demikian pula beliau senang menguji ketahanan fisiknya dengan melempar cincinnya yang bermata berlian ke dalam bengawan semanggi, lalu berenang dan menyelam untuk mencarinya lagi sampai ketemu. Berkuda, memanah, dan berenang itu kan sunah Kanjeng Nabi ya, kata Gondokusumo. Sallallahu alaihi wasallam, sahut Nur Kandam sambil meletakkan tangan kanannya ke dada kiri. Betul Kang Mas. Gondokusumo pun berkata, Dimas, sudah lancar nembangnya. Coba sini, biar saya ikut nembang juga. Sumangga Kang Mas. Nur Kandam mengulurkan lembar-lembar daluang di tangannya kepada Gondokusumo. Gondokusumo pun berkata, oh, pembukaannya Sekar Mas Kumambang. Solahiro kapurwakan bismillahi suku nira pasang inti sop pangarapi pinangka donga pambuka segala gerakmu dimulai dengan bismillah. Kakimu dalam posisi kuda-kuda. Intisab bahasa Arabnya sebagai doa pembuka. Tafwik panyan telan koding pangunci kanti masya Allah jar makhluk namung sak dermi tinitah ing arca padha tafwik menautkan anak panah dan akad menguncinya dengan ucapan Masya Allah, sebab
setiap makhluk memang hanya dititahkan mengabdi di alam dunia. Hangrapala quwata illa billahi ing pamentangira daya kawijayan iki. Allah ingkang kaagungan melafalkan la quwata illa billah pada rentangan busurmu. Segala daya dan kekuatan ini Allah lah pemiliknya. Tinoning timataulahu masadid tumameng tujonya syarat rukuning jemparing kang kajiwa kasalira menatap penuh iktimat. Allahumma saddid, tepatkan ke arah tujuannya, syarat dan rukunnya memanah yang terhayati sepenuhnya. Kalamun hang lepas sira ing jemparing ya hak panyuwunira ya Allah kang maha asih nglampahaken panahira jika kau lepaskan anak panahmu, ya hak, jadilah doa permohonanmu, ya Allah yang maha pengasih, yang memperjalankan panahmu. Allahu akbar tumameng tujaneki Allah kang kawasa jaya kasorwus pinasti wenangira mung detunga Allahu Akbar. Ketika panahmu mengenai sasaran, Allah yang Maha Kuasa, menang ataupun kalah, sudah takdir. Kemampuan kita hanyalah berdoa. maturasi rahatta min fadli rabbi yen mumtas tu
mantu concem paring pujaning satriya tama. Ucapkanlah, hadza min fadli Robbi, ini semata karunia Allah. Jika mumtaz sempurna anak panahmu mengenai sasaran panahan yang dituju, inilah doa permohonan kesatria utama. Suara Kang Mas memang emas, sangat berkarisma bangsawan. Mriayeni, kata orang Jawa. Ah, kapan saya bisa begitu? Ujar Nur Kandam sambil tersenyum. Gondokusumo pun menjawab, di mana bangsawannya Dimas? Kami hanya keluarga priayi kecil dari Banyumas, daerah yang sangat jauh dari pusat keraton. Aksen ngapak juga belum hilang sepenuhnya dari cara kami berbicara. Bagi sebagian orang di dalam keraton, kami dianggap udik dan memalukan. Tapi tidak bagi para sultan, bukan? Sejak dari Suwargi Eyang Buyut Kang Mas Danurejo I, lalu Danurejo yang adalah ayahanda Kang Mas, juga yang ketiga, semua pepatih dalam Keraton Yogyakarta berasal dari keluarga kalian. Sekarang pula pamanda Kang Mas Raden Abdullah dipilih oleh Kanjeng Sultan Diponegoro sebagai patihnya, kata Nur Kandam. Gondokusumo pun menjawab, ya, pribadi khas Sultan Suwargi Hamengkubuwono ke-1 yang pemberani tapi pemalu, tegas tapi lembut, melawan Belanda tapi penuh kehati-hatian, agaknya cocok dengan eyang buyut saya yang selalu jujur, setia, dan apa adanya. Sifat kami orang Banyumas seperti wayang bawor alias Bagong Dimas, blak-blakan, bukan penjilat. Nur Kandam pun menjawab, iya Kang Mas, dan konon katanya bahasa Jawa yang asli pada mulanya ia bahasa Jawa seperti yang dituturkan saudara-saudara di Banyumas, bukan? Hanya ada A dan O, tidak seperti di Yogyakarta dan Surakarta sekarang yang serba antara keduanya, malah seperti huruf Arab kho, ro, sot, zot, to, zo, dan kof, bukan? Gondokusumo pun menjawab, iya, itu juga konon karena dulu Sultan Agung sangat suka bunyi huruf-huruf Al-Quran itu, lalu beliau memasukkannya ke dalam bahasa Jawa, bukan? Ah, aku hampir lupa, kamu sendiri kan juga putra seorang pepatih dari Ngerum, Dimas. Basah Nur Kandam menghela napas panjang. Singkat sekali beliau memegang pemerintahan Kang Mas, dan aku bahkan tidak ingat tentang segala hal yang dilakukan ayah, kecuali bahwa maut merenggutnya di saat aku dan Nur Yasmin masih begitu kecil, sehingga cerita yang kudapat tentang beliau hanya berasal dari satu sumber yang sekarang baru kita ketahui bahwa dia sama sekali tidak dapat dipercaya.
terdengar bunyi retakan bilah kayu. Ternyata putra Alemdar Mustafa Pasha itu telah meremas sampai patah sebuah anak panah yang ada dalam genggamannya. Gondokusumo pun berkata, "Sampai sekarang aku cenderung membenarkan pendapat Kang Mas Mertonegoro bahwa Dimas Basah Kotip tidak mungkin mengkhianati kita. Tapi Kang Mas, apa yang telah dilakukannya pada ayah kami yang begitu menyayanginya, saya tidak akan pernah memaafkannya. Jika ternyata benar dia terlibat atau bahkan adalah orang yang ada di balik terbunuhnya ayah kami, Alemdar Mustafa Pasha, di Istanbul 22 tahun lalu. Jika soal itu, semua yang dia lakukan pada saya dan adik saya Nur Yasmin, yang telah membuat kami terlunta-lunta jauh dari tanah kelahiran kami, rasanya tidak ada apa-apanya. Itu pun semula kami mengira segala kesusahan petualangan ini kami tempuh untuk berbakti pada cita luhur ayah kami. Ternyata semua itu hanya akal-akalan yang dibuatnya untuk kepentingannya sendiri. Gila saya kalau masih percaya pada orang yang demikian itu." kemarahan telah membuat wajah Nur Kandam tampak membara dan napasnya tersengal-sengal. "Sabar Dimas," kata Gondokusumo. "Aku juga sedang menata hati supaya bisa berpikir jernih. Kalau saja melibatkan perasaan, aku pasti senang kalau Dimas Nur Kandam jadi jodakan dengan Basah Kotip. Apalagi kalau itu membuat Basah Kotip bisa terpisah dari Nur Yasmin, yang tidak ada di dunia ini wanita yang lebih kuinginkan untuk kujadikan ratu di rumahku daripada dia. Tapi tidak Dimas, kita harus sebening-beningnya memandang persoalan ini, karena aku curiga bahwa kita semua sedang diadu domba." "Tapi Kang Mas, bahkan Nimas Siti Fatmasari..." "Nah, ini yang aku khawatirkan. Kamu melibatkan perasaan Dimas. Aku tahu apa yang kamu rasakan begitu mengetahui bahwa ternyata cinta pertama Siti Fatmasari adalah Basah Kotip, bukan kamu. Tapi jangan biarkan kegeraman hatimu mempengaruhi isi kepalamu." "Kang Mas..." "Maaf kalau kamu tersinggung Dimas. Demi Allah, aku hanya ingin kita semua tetap bersatu dalam perjuangan ini." "Tidak ada persatuan dengan seorang yang telah melakukan pengkhianatan, Kang Mas." "Dimas yakin tulisan dalam catatan harian yang Dimas terima itu betul-betul tulisan Basah Kotip?" "Saya yakin, Kang Mas. Bertahun-tahun saya membaca tulisannya. Bertahun-tahun saya ada di sampingnya ketika dia menulis. Titik, garis, lengkung, sampai jedanya saya hafal semua, Kang Mas." Dan Dimas tidak curiga siapa orangnya dan apa kiranya tujuan dari seseorang yang telah mengirimkan catatan harian Basah Kotip itu kepada Dimas. "Tentu maksud baik, Kang Mas. Ada yang menemukannya di Muara Bogowonto. Barangkali Kanda Basah Kotip telah menjatuhkannya di sana pada pertempuran yang kami alami ketika itu. Dan yang menemukannya hendak mengembalikannya, tapi tidak tahu di mana orangnya, sehingga akhirnya benda itu diantarkan kepada saya." Dan Dimas merasa berhak membuka dan membacanya, padahal itu adalah barang pribadi Basah Kotip.
Iya Kang Mas, karena ada surat yang menyertai barang itu dan meminta saya memeriksa apakah benar itu adalah tulisan Kanda Basah Khatib, jawab Nur Kandam. Lalu Dimas merasa bahwa penulis surat itu punya maksud yang baik-baik saja, tanya Gondokusumo. Basah Nur Kandam berdiri dari duduknya. Ya, saya katakan sekali lagi ya Kang Mas. Basah Nur Kandam belum bisa menyampaikan bahwa pengirim buku harian itu kepadanya adalah adiknya sendiri, Nur Yasmin, istri Basah Khatib yang sedang menjadi tahanan di Kepatian. Dan ketahuilah Kang Mas, bahwa kalaupun orang itu bermaksud jahat dan maksud jahatnya adalah untuk mencerai-beraikan hubungan saya dengan orang yang selama bertahun-tahun sudah saya anggap seperti kakak sendiri, bahkan saya jadikan sebagai ipar yang sangat saya sayangi, tapi ternyata tega membunuh ayah kami dan menguasai hartanya, tega memalsukan berbagai dokumen, surat keterangan, bahkan cerita hanya agar dia bisa menggunakan harta ayah saya itu untuk membiayainya pergi melacak nenek moyangnya di tanah Jawa ini. Biar Kang Mas, biar saya rela putus hubungan dunia akhirat dengan orang semacam itu. Dimas Nur Kandam, hati-hati dengan ucapanmu. Persoalan ini belum jelas betul apakah Dimas Basah Khatib bersalah atau tidak, kata Gondokusumo. Sudah jelas Kang Mas, sudah jelas, dan buktinya juga terang segemilang matahari, kata Nur Kandam. Lalu apakah kau menyesali semua hal ini? Menyesal karena kamu berada di tanah Jawa, menyesal karena berada dalam perang Sabil ini, menyesal karena bertemu dengan kami, menyesal bertemu dengan Kanjeng Sultan Diponegoro, menyesal bertemu dengan guru kita Kiai Mojo. Kamu menyesali semua itu, Dimas? Tanya Gondokusumo. Nur Kandam tertunduk. Ayo Dimas, jawab Dimas, tanya Gondokusumo. Dimas Gondokusumo, Dimas Nur Kandam. Tiba-tiba terdengar teriakan Basah Mertonegoro dari teratak pendopo padukuhan. Keduanya menengok ke arah sumber suara. Segera ikut aku ke Pringgitan. Kanjeng Sultan Diponegoro meminta kita berkumpul sesegera mungkin, kata Mertonegoro. Sendika dawuh Kang Mas, jawab Gondokusumo keras agar terdengar senopati mantri jero itu. Kemudian ia menghadap ke arah Basah Nur Kandam. Dimas, abaikan saja semua yang kukatakan, tapi aku harap engkau mau mendengar suara hati nuranimu sendiri. Nuranimu tidak akan pernah membohongimu. Ingat itu Dimas, ujarnya sambil memberi isyarat dengan telunjuk. Lalu dia pun berlalu menuju arah ruang Pringgitan di tempat Diponegoro menggelar pertemuan dengan para penasihat, pembesar, dan panglimannya. Nur Kandam masih mematung. Dia seperti menemukan dirinya berada di puncak sebuah bukit karang. Di seluruh arah hanya ada gelombang badai menghantam-hantam dengan debur bising yang memekakkan. Kata demi kata di halaman pertama catatan harian Basah Khatib menggempakan bukit karang pijakannya hingga hanya tersisa puncak yang lebih dari seujung jarum ketajamannya. Di balik setiap kata maktub yang kuucapkan, maknanya bukan hanya bahwa ia telah tertulis dalam takdir di sisi Allah,
tetapi juga berarti ia telah terjadi karena telah tertulis dalam rencana-rencanaku, sebab aku adalah Khotib sang penulis. Begitulah tulisan Basah Khotib dalam buku hariannya